Nabila lip creamnya warna apa? Ini tadi aku pakai campur sih. Lip creamnya apa sih itu yang Regal tuh apaan sih? Oh, Moko-Moko ya? Sama apa ya satu lagi ya? Lupa, tapi ini aku suka banget ya Regal. Wanginya enak banget kayak Regal beneran. Lihat pertanyaan kali ya. Ambil peminatannya apa? Bil pidana. Kalau aku di kampus ambilnya bisnis sih, hukum bisnis, cuma skripsinya ambilnya tentang ke arah pidana sih kalau aku. Kalau aku ngambil skripsinya sih sebenarnya pengennya ke arah yang berdekatan dengan apa yang pernah aku alamin aja sih, kayak misalnya contoh-contoh kecil pencemaran nama baik kayak gitu kan pasti aku pernah lah mendapatkan ya namanya juga manusia ya, nggak jadi public figure juga pasti udah banyak banget yang kadang-kadang tuh namanya dicemarkan kayak gitu, tapi menurut aku itu yang paling dekat sama aku, jadi aku pengen membahas tentang kayak gitu sih. Amin amin, makasih doanya. Moko-mokonya nomor berapa? Yang itu yang Regal, pokoknya aku juga bingung Regal. Emang ada tipe ini, pokoknya yang Regal aja. Ikut Master Chef Bill tahun depan, buset deh, nggak mau gue. Nggak bisa, nggak jago masak. Aku cuma bisa, tapi nggak jago-jago banget sih. Cuman kalau masak alhamdulillah sih enak. Ini bukan muji makanan sendiri ya, tapi kayak ya keluarga aku banyak. Enak gak deh kalau aku masak deh? Sadis. Tuh. Fix ikut pil dacil po besok, kenapa jadi pil dacil? Kenapa jadi pil dacil sih? Kabil Ronaldo atau Messi? Ronaldo deh, tapi kalau pilihannya Mesut Ozil sih pilih Mesut Ozil sih kalau aku. Ini mama kenapa sih nontonin aku? Pertanyaannya ada yang nanya apa yang memutuskan berhijab? Ya sebenarnya dalam Islam kan memang wanita muslimah itu kan wajib ya memakai hijab, menutup aurat. Tapi kan itu semua kan apa ya? Kadang ada orang yang memang udah bisa langsung pakai, ada juga yang masih belajar pelan-pelan, dan jujur sebelum aku memantapkan hati untuk gitu, kalau misalnya aku pakai jilbab, kalau misalnya aku kayak ke kemana sih kayak ke mall gitu, aku kadang-kadang pakai jilbab gitu. Tapi yang benar-benar memantapkan hati ini ya baru-baru bulan ini sih, benar-benar ngerasa kayak kayaknya aku harus berhijab deh gitu, karena mikirnya
nggak tahu sampai kapan aku hidup di dunia ini gitu kan. Terus belum tentu besok Allah kasih kehidupan untuk aku gitu. Apalagi kan semenjak pandemi ini kan banyak banget yang udah berpulang ya kepada Allah gitu. Jadi aku mikir, ya Allah, Allah baik banget ya, masih kasih aku nafas yang nggak sesak, aku dikasih kehidupan yang luar biasa, aku diberikan keluarga yang maksudnya masih sehat semuanya. Itu rezeki banget buat aku. Jujur aku ngerasa kayak Allah cinta banget sama aku, tapi kenapa aku masih belum bisa ngasih apapun yang, maksudnya sebagai hambanya tuh aku masih banyak kekurangan gitu. Jadi aku berpikir, ya udah deh, selagi Allah kasih aku kehidupan, aku ingin terus belajar lebih baik, terus berusaha lebih baik. Jadi sewaktu aku dipanggil, insya Allah udah ikhlas, udah siap, dan udah punya bekal gitu. Ya awalnya mungkin rada berat, ada sih kayak, ya kayak ada cobaan lah, pasti datang gitu ya. Cuman insya Allah niat karena Allah, apapun yang terjadi ya udah ikhlas aja udah gitu deh. Pokoknya singkat ceritanya, nanti kalau fullnya nanti aku cerita di YouTube aja deh. Mana lagi pertanyaannya nih? Mana mamanya? Mama lagi masak. Ma ada yang nyariin tuh, Ma. Hijaban pasti mau nikah. Kenapa ya? Orang kayak sering banget berpikir bahwa kalau orang yang mau berhijrah atau berhijab tuh pasti mau nikah gitu. Padahal ya mungkin ada kebanyakan seperti itu ya, tapi padahal enggak juga sih. Kalau aku jujur dari hati aku emang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang tua juga, karena papa mama. Dan karena dari hati sendiri sih sebenarnya. Kalau untuk pengen nikah ya pasti pengen lah semua orang ya, tapi nanti gitu. Maksudnya kan ya nggak saat, maksudnya aku berhijab ya karena emang untuk memataskan diriku sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Dan aku mikirnya gini loh, kayak kenapa harus menikah dulu baru berhijab? Kenapa aku bisa untuk, maksudnya kan kalau misalnya kita berhijab kan supaya suami kita nggak masuk neraka ya. Tapi kenapa pas aku masih belum menikah aku nggak mau menutup auratku dengan berhijab? Kayak ya aku mikirnya mendingan aku sekarang aja walaupun aku belum menikah gitu, karena aku pengen melindungi papa aku untuk terhindar dari api neraka gitu loh. Kalau emang orang Jawa, coba dong kasih contoh bicara bahasa Jawa, medok apa ora? Ya iso, nggak usah apa ngomong bahasa Jawa ya, cuman nggak apik mas, mohon maaf ya, nggak jago ngomongnya. Kalau lagi mandi hijabnya tetap dipakai nggak, Mpok? Menurut lo aja, gue mandi pakai hijab gimana ceritanya kan? Ibaratnya masa nih kerudung nih, gue sampoan gimana coba nih kerudung gue cuci juga. Ada aja pertanyaannya, gemes deh gue. Semangat ya Nabila, semoga istiqomah, amin. Makasih banyak ya doanya ya teman-teman. Aku juga masih belajar, jadi terus di support. Hai Kak Denis. Kak masih dipanggil Bajai nggak? Masih sih, alhamdulillah kalau ada yang manggil Bajai. Tapi emang jujur ya, dari sebelum aku berhijab, istilahnya berhijrah, aku emang dulu kalau sebelum berhijab juga, kalau misalnya aku sedih, aku lagi galau, Cila galau, Nabila galau, nggak mungkin banget ya. Ya enggak lah, tapi maksudnya masalah hidup kan pasti ada ya setiap orang gitu ya. Cuman kan mungkin yang aku lihat kan di sosial media kan yang bahagianya aku aja gitu, yang nyablaknya aku aja gitu, yang mungkin aku nangis, sedih, itu hanya Allah yang tahu kan. Jadi aku pernah kayak sedih gitu ya sama hidup aku gitu. Terus aku tuh selalu ngeliatnya pasti kayak nonton kajian,
kayak nggak tahu, itu tuh bener-bener ngaruh banget sih buat aku dibandingkan harus kayak sedih. Ya karena pernah sedih dengerin musik, cuman kayak beberapa kali nonton kajian tuh jadi hikmat banget, jadi bener-bener adem banget. Kayak dikasih bacaan-bacaan untuk bacaan surat-surat pendek gitu dari beberapa ustadz di kajian gitu sih di YouTube. Terus kayak aku baca sampai sekarang jadi hati tenang banget. Intinya menurut aku kalau kata orang hijrah itu tuh kayak ya udah nunggu aja, nunggu hati lo mantep, kayak nunggu lo hati lo bagus dulu. Tapi menurut aku sih enggak juga ya. Hijrah itu ya bukan masalah Allah memberikan ke kita apa enggak, tapi tergantung kita mau menjemputnya atau enggak. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau kita nggak pernah berdoa untuk ya Allah jadikanlah aku wanita yang soleha, jadikanlah aku terus menjadi perempuan yang soleha, yang jadi perempuan yang baik, ya mungkin Allah nggak akan ngasih aku hidayah ya. Karena kalau aku tuh jujur sebelum aku berhijab aku selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku perempuan yang soleha, jadikanlah aku wanita yang terus bisa berbuat baik, jadi wanita yang baik. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh Allah ngedeketin sendiri gitu hati aku untuk ke arah itu gitu. Itu bener-bener masya Allah banget deh, masya Allah banget beneran. Jadi semenjak berhijab jujur aja ya teman-teman, hati aku tuh jadi kayak lebih tenang banget. Nggak tahu kenapa tenang banget, kayak ada sesuatu yang ketenangannya tuh yang nggak mungkin orang lain dapatkan gitu kalau kalian tuh berubah lebih baik gitu. Intinya sih jangan takut berubah lebih baik sih ya, harus niatnya karena Allah. Walaupun harus misalnya dijauhi oleh teman misalnya, atau ada pekerjaan yang tidak bisa menerima kita dengan penampilan kita yang sekarang ini, yang nggak masalah, karena semuanya karena Allah. Insya Allah Allah berikan yang terbaik, Allah berikan rezeki yang lebih baik lagi, teman yang lebih baik lagi, semuanya. Kalau katanya Ustadz Hanan Al-Attaqi ya, yang aku tonton waktu itu, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ajurni fi musibati wa fufli khairan minha. Artinya ya Allah jadikanlah masalahku itu kebaikan, kalau nggak salah ya, aku lupa, tapi dan gantikanlah sesuatu yang telah hilang dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu tuh jangan takut, pasti Allah gantikan sama yang lebih baik gitu. Cile, asik banget gak sih gue? Canda ya guys. Lucu banget sih, Kak aku mandi ya, cuman kakak live tunda dulu deh mandinya. Mandi aja. Aduh. Iya bener banget, gak apa-apa dijauhin dunia, yang penting sama akhirat deket Bil. Iya bener banget. Dan papa aku tuh selalu pesan sama aku, jangan mengejar dunia, tapi kejarlah akhirat, maka dunia akan kamu dapatkan. Gitu loh. Karena kalau kita hanya mengejar dunia ya teman-teman, kayak gak akan ada habisnya. Kayak sampai kapan cuman mau ngejar dunia dan seisinya, gak akan ada habisnya. Ya cuman hanya kesenangan semata, kenikmatan semata, kepuasan semata. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya kan ada di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kita kejar akhirat juga, walaupun di dunia ini kita mengejar akhirat, pasti insya Allah semuanya kita dapatkan gitu loh, kata papaku. Nabila ada Kak Aceh? Nggak ada aku. Cerewetnya ngangenin, alhamdulillah ya. Semoga aja cerewet gue nggak bikin pusing. Mama aku lagi masak, kita lihat masak apa ya. Mama masak apa, Ma? Masak sayur sop. Oh, lagi masak sayur sop. Sayur sopnya diapain? Mama? Mama ngapain nonton aku sih? Itu. Kok agak repot ya? Gimana sih caranya nganin? Ini aja jarak dekat ya. Tuh ini lagi masak sop. Itu bawang apa? Itu apa, Ma? Itu bawang merah. Oh,
Bawang merahnya nanti dicampur sama si sopnya ya Maya. Ya, pakai bubuk aja. Sayur sopnya digoreng. Sayur sopnya nggak digoreng lah, sayur sopnya direbus. Cuma mama masak bawang merah. Biasanya kalau jam segini tuh kalau lagi nggak syuting atau nggak ada acara, aku suka nonton TV, suka nonton film-film gitu di. Oh iya, aku mau nanya, kalian udah dengerin lagu aku belum sih yang Sejenak Pupus? Udah ada loh di di mana? Di Joox sama di apa namanya Spotify. Bisa kalian dengerin juga dan bisa didengar juga di linknya apa sih WTV ya WTV. Ya ampun, gak kerasa banget ya udah jam 9 ya. Pas ini masih maghrib loh. Kayaknya masih maghrib aja, masih isya. Pengen bantuin mama masak, cuman kalau lagi masak nggak boleh deket-deket sama kompor sama kalau lagi megang handphone ya mah. Iya. Jadi kalau lagi megang handphone tuh nggak boleh terlalu deket sama kompor, nanti bisa meledak. Jadi ya udah, aku di sini aja menjauh.